kamu apa adanya, senatural mungkin aku lebih suka. Ku suka kamu begini saja, bukan karena ada apa-apanya dari yang kau punya. Aku hidup di dunia ingin tenang, baik-baik saja bersamamu. Aku bisa melewati itu. Bukan aku yang mencarimu, bukan kamu yang mencari aku. Cinta yang mempertemukan dua hati yang berbeda ini. Selamat pagi juga. Sama someone spesial gitu ya. Is, tahu nggak sih kalau di hari Senin ini aku ngerasain seperti free, bebas. Bebas ya? Ya, karena kan sebagian orang-orang juga kalau setiap hari Senin itu pasti ngerasain yang ini kayaknya kerjaan makin numpuk ini. Banyak jadwal yang harus diisi, banyak pekerjaan harus diselesaikan gitu. Tapi kalau buat saya dan Rais, enggak dong. Kenapa? Karena di hari Senin ini ada Aceh Gino dan saya belum sapa untuk pemirsa semuanya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketemu lagi dengan saya Agustiada dan juga teman saya Rais, yang pastinya kita ada di Aceh Gino. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama anak-anak muda Aceh yang mampu memberikan perubahan. Contoh yang baik juga, yang positif untuk kalian semuanya. Ya, yang pertama ada bintang tamu saya. Dan ini dia teman saya, kita sambut dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi sayang. Wah, ini dengan siapa kalau boleh tahu? Dian Permalasari. Dian Permalasari. Dan ini dengan Muhammad Muji Afani. Muhammad Muji Afani. Oke, saya panggilnya enaknya apa nih? Silakan duduk dulu deh. Selamat datang di Aceh Gino. Dan ini adalah rumah saya. Jadi saya bebas pengen nanya apa aja ya. Iya. Nama dulu deh, boleh kenalin. Nama saya Dian Permalasari. Panggilannya Dian ya. Kalau ini tadi Jadi Muhammad Muji Afani, panggilannya Mujir. Mujir. Oke, Mujir. Ini pemirsa teman-teman kita juga anak muda yang membawa perubahan untuk kita semuanya pastinya. Mereka dari Peace Lecture. Oke, boleh dong sapa pemirsa di rumah. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Nah, saya pengen tahu dulu sebenarnya Peace Lecture ini association, benar nggak sih saya nyebut? Oke, whatever. Ini bergerak di komunitas atau perkumpulan atau lembaga atau hanya untuk sekedar hobi? Boleh cerita, Dian? Sebenarnya Peace Lecture ini landasannya itu cuma perkumpulan mahasiswa-mahasiswa yang dianggap mereka mampu membuat gebrakan dan mampu membuat satu perubahan generasi sekarang ini. Jadi Peace Lecture bergerak dalam 3 aspek. Kami berbentuk forum sebenarnya. Hanya sekarang forum, belum sah untuk dikatakan organisasi. Oh gitu. Karena belum ada legalitas yang sangat sah. Tapi Peace Lecture sudah membuat satu kegiatan yang memang membuat namanya langsung Cuy, jadi udah punya tempat sendiri di hati anak-anak muda Aceh ya. Kalau Mujir sendiri ada berapa anggota yang tergabung? Sekarang ini sebenarnya awalnya kami cuma beberapa sahabat yang dekat. Karena kami ingin membuat satu komunitas yang positif, yaitu kami membuat Peace Lecture hanya sekitar 11 orang. Dan 11 orang ini ya kami komitmen bagaimana nanti kita akan buat sebuah grup yang mana kita bisa sosialkan energi positif kita kepada masyarakat. Awalnya teman-teman dekat ini memang usianya untuk anak kuliah semua atau gimana? Ya, sebenarnya kami adalah kawan-kawan kuliah yang berada di Universitas Pelita Arandiri dan kami sering membuat satu komunitas membicarakan bahwa masyarakat itu sangat tertinggal di bagian budaya, pendidikan dan sosial. Dan bagaimana nantinya kita mempunyai sebuah budaya yang sangat besar, tapi kita
banyak masyarakat Aceh yang tidak membudayakan. terlalu mempedulikan budaya kita, yang mana budaya kita telah berjalan sampai ke internasional. Tapi kan pada kenyataannya banyak budaya Aceh yang diangkat ya, kayak kemarin pembukaan SEA Games ya, Ya, masalah Asian Games. Ratu Ini Jaro. iya benar, Ratu Jaro ya. Ini kan luar biasa sekali apresiasi dari masyarakat Indonesia malah kan. Kemudian dari pendidikan, saya lihat di sini tuh juga pendidikan sudah gratis semuanya dong kalau di Aceh. Apa yang menjadi fokus utama? Kenapa masih di fokus utamanya ada 3 tadi aspek ya, pendidikan, budaya dan sosial. Kenapa pendidikan juga termasuk? Jadi awalnya untuk membentuk Best Selector ini kami melihat satu kondisi di sana, di mana kami saya dengan presiden yang kebetulan beliau nggak hadir, Agus Insmansyah. Jadi kami ke Malaysia membuat sebuah kontrak kerjasama dengan salah satu universitas. Jadi di sana itu pas kami 1 minggu di sana kami melihat ada perbedaan yang sangat signifikan antara Aceh dengan Malaysia gitu. Dari segi pendidikan, budaya dan sosial mereka, dan mungkin dalam bidang organisasi mahasiswa-mahasiswanya itu Indonesia punya mahasiswa yang lumayan ya aktif gitu. Aktif dalam bidang orasi dan sebagainya gitu. Tapi dalam sisi lain itu Malaysia meskipun mereka takut dengan pemerintahan mereka, tapi mereka punya jiwa belajar yang tinggi. Mereka nggak pernah main-main kalau ujian. Kalau semalas apapun mereka tetap serius dan ngerasa ada yang menekan mereka di situ. Mereka harus belajar mati-matian gitu. Bahkan seminggu sebelum mereka menghadapi ujian subjek itu. Betul. Ada tampilan foto video mungkin teman-teman, kita bisa lihat kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Best Selector ya. Kita tunggu dulu. Ada sambil menunggu foto ataupun video. Ini kalian bisa sebutnya base camp, kantor atau gimana nih? Di mana alamatnya? Kalau base camp resmi sendiri kami belum ada karena kami berbentuk forum, kami bisa duduk di mana Kita aja. lihat video dulu ya. Oke, baik. Baik. Sambil menunggu waktu berbuka. Memang sudah takdirnya Isa bersua di Malaysia. Kegiatan dari komunitas kalian. Tadi saya melihat ada yang kegiatan senam ya, lagi senam di Panti Jompo yang ada di Banda Aceh, benar ya? Di Malaysia. Oh, di Malaysia. Nah, ini kan masih juga dalam 3 aspek yang 3 tadi ya. Siapa tadi, maaf? Mujir. Oke. Sosial. Apa yang bisa kalian contohkan, ambil contoh dari negara lain untuk diaplikasikan ke daerah kita?
yang kami lihat di tempat lain itu ada sebuah komunitas yang mana komunitasnya itu memang aktif kepada sosial, yang mana mereka itu masyarakatnya bukan hanya pemerintahnya aja yang peduli, tapi masyarakatnya ikut peduli kepada sosial di sekelilingnya. Yang mana nanti yang kita ambilkan, kami sosialisasikan ke Aceh, orang Aceh tidak hanya berharap kepada pemerintah, tapi mulailah dari diri sendiri untuk orang di sekitar kita. Oke, nah apa yang bisa kalian seperti misalkan program yang sedang berjalan atau akan berjalan seperti apa, punya nggak? Program kami sekarang sedang merancang program rutin mingguan. Seperti? Rutin mingguan seperti membersihkan masjid setiap hari Jumat gitu. Jadi di situ ada amal dan ada kegiatan sosial yang bisa kami lakukan di situ gitu. Jadi di mana ada masjid yang mungkin rumputnya udah panjang, mungkin kamar mandinya udah jorok gitu, mungkin udah kotor, jadi musola-musola, jadi bisa kami bersihkan sama-sama gitu. Kalau kemarin ini kan ada yang liputannya juga di luar negeri ya. Kalau dari segi biaya, kalian ketika melakukan turun ke lapangan itu biaya kalian tanggung sendiri atau bagaimana? Kalau biaya itu ada sebagian kawan-kawan yang memakai biaya pribadi, tapi ada juga sebagian kawan-kawan yang dibantu oleh kampusnya. Seperti di Fakultas Syariah itu ada bantuan, dan di kampus yang di kawan-kawan yang pribadi tadi itu memang dari niat baik dia itu ingin karena peselektor ini masih muda, mereka ingin memajukan peselektor ini agar nanti peselektor ini bisa bersanding seperti di Indonesia itu seperti Kick and Day Foundation. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Aceh Gino.